Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vera. Aku merupakan salah satu alumni Jabar Future Leader Scholarship kategori beasiswa pendidikan S1 penuh. Nah, di video kali ini aku akan membahas pengalamanku seputar mendaftar dan lolos beasiswa JFLS. Pertama-tama, aku akan ajak kalian mencari informasi lebih jauh mengenai JFLS ini dari website resmi JFLS. Nah, untuk yang belum tahu apa itu JFLS, JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship merupakan bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat Jawa Barat jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3. Nah, untuk jenis bantuan biaya pendidikan atau jenis beasiswa di JFLS ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah beasiswa akademik, dan yang kedua adalah beasiswa non-akademik. Untuk alur seleksi JFLS 2024 terdiri dari 8 tahapan, dan kita sedang ada di tahapan yang kedua yaitu pendaftaran. Untuk timeline JFLS 2024 ini, untuk pendaftaran sendiri dibuka dari tanggal 20 Juni sampai 20 Juli 2024. Selanjutnya akan ada seleksi administrasi, seleksi perguruan tinggi, seleksi Pemprov Jabar, pengumuman penerima beasiswa, launching dan sharing, dan yang terakhir adalah pencairan dana beasiswa. Selanjutnya, aku akan sangat menyarankan kepada kalian untuk membaca setiap informasi yang ada di bagian pertanyaan yang sering diajukan ini. Kalian bisa membaca satu persatu informasi seputar pendaftaran JFLS ini. Selanjutnya kita beralih ke jenis beasiswa. Di sini ada syarat dan kelengkapan berkas program JFLS. Untuk kriteria mahasiswa penerima program JFLS diantaranya yang pertama adalah merupakan warga Jawa Barat dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Jadi pastikan dulu ya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kalian merupakan KK dan KTP Jawa Barat. Selanjutnya berusia maksimal 25 tahun bagi pendaftar jenjang D3 dan D4 atau S1, berusia maksimal 35 tahun bagi pendaftar jenjang S2, dan berusia maksimal 40 tahun untuk pendaftar jenjang S3. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis beasiswa prestasi akademik. Yang pertama ada beasiswa pendidikan D4 atau S1 penuh, yang lamanya yaitu 4 tahun. Selanjutnya ada beasiswa pendidikan D4 atau S1 PSDKU, yaitu program studi di luar kampus utama, yang lamanya juga sama yaitu 4 tahun. Selanjutnya ada beasiswa pendidikan S2 untuk 2 tahun, beasiswa pendidikan S3 untuk 4 tahun, dan yang terakhir ada beasiswa pendidikan D3, D4 atau S1 percepatan akses pendidikan tinggi, yang lamanya adalah 1 tahun. Untuk beasiswa prestasi non-akademik itu terdiri dari beasiswa pendidikan D3, D4 atau S1 prestasi keagamaan, prestasi olahraga, prestasi seni dan budaya, juga prestasi aktivis yang masing-masing adalah 1 tahun. Nah, kalian bisa cek kategori beasiswa apa saja ya yang dapat kalian ikuti di daftar kampus tujuan beasiswa JFLS ini. Contoh, misalkan kalian itu berada di jenjang S1. Selanjutnya perguruan tinggi kalian misalkan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya status mahasiswa, misalkan kalian mahasiswa baru atau mahasiswa aktif. Nah, mahasiswa aktif ini merupakan kalian yang berada pada tingkat kedua, tingkat ketiga, atau mahasiswa tingkat akhir. Di sini misal ya, kalian itu mahasiswa baru, selanjutnya kalian pilih kategori beasiswa, prestasi akademik atau non-akademik. Nah, misal kalian beasiswa prestasi akademik, selanjutnya di sini kalian bisa memilih jenis beasiswa. Jadi, misal kalau kalian mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia, lalu kalian ingin apply beasiswa prestasi akademik, kalian bisa memilih di antara dua kategori ini. Bisa beasiswa pendidikan D4 atau S1 penuh yang lamanya 4 tahun, dan bisa juga beasiswa pendidikan D3, D4 atau S1 percepatan akses pendidikan tinggi yang lamanya yaitu 1 tahun. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu mahasiswa aktif atau mahasiswa ongoing,
lalu kalian memilih prestasi akademik juga. Nah, jenis beasiswa yang dapat kalian ikuti yaitu hanya beasiswa percepatan akses pendidikan tinggi yang lamanya adalah 1 tahun. Nah, misalkan kalian mau memilih jenis beasiswa non-akademik. Di sini kalian bisa memilih satu dari keempat jenis beasiswa prestasi non-akademik ini ya. Nah, untuk melihat apa saja ya persyaratan yang harus kalian siapkan di tiap kategori beasiswa ini, kalian bisa memilih beasiswa yang akan kalian ikuti. Contoh, misal kalian mau mengikuti beasiswa pendidikan D4 atau S1 penuh. Nah, di sini ada persyaratan dan kelengkapan berkas yang harus kalian siapkan. Begitu juga kalau kalian mau mengikuti beasiswa prestasi non-akademik. Misal, di sini kalian mau mengikuti beasiswa pendidikan prestasi aktivis. Nah, di sini ada persyaratan dan kelengkapan berkas yang harus kalian siapkan. Di video selanjutnya, aku akan menjelaskan persyaratan dan kelengkapan berkas salah satu jenis beasiswa ya, yaitu beasiswa pendidikan D4 atau S1 penuh, sesuai dengan pengalamanku. Nah, sekarang aku akan menjelaskan persyaratan dan kelengkapan berkas salah satu jenis beasiswa, yaitu beasiswa pendidikan D4 atau S1 penuh. Untuk persyaratannya sendiri, yang pertama adalah maksimal 3 tahun terakhir dari batas kelulusan SMA atau SMK. Selanjutnya bersatu sebagai mahasiswa baru di 13 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat dan 4 perguruan tinggi akreditasi A di luar Jawa Barat. Nah, di sini aku sudah tuliskan ya, perguruan tinggi apa saja yang berada di Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Selanjutnya, memiliki nilai rata-rata minimal ujian sekolah 80 skala 100 atau 8,0 skala 10,0 dan tidak berstatus sebagai PNS pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, jika PNS kabupaten atau kota dan sejenisnya itu diperbolehkan. Untuk kelengkapan berkas sendiri, yang pertama yaitu pas foto berukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah atau biru, kartu tanda penduduk Jawa Barat, kartu keluarga Jawa Barat, juga surat keterangan diterima dari perguruan tinggi yang dituju atau sering disebut LOA. Untuk yang belum familiar, apa itu LOA atau Letter of Acceptance? Merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dengan tujuan memberikan informasi bahwa pendaftar sudah diterima pada perguruan tinggi tersebut. Nah, LOA itu seperti apa ya? LOA itu berupa dokumen yang menyatakan telah diterima di salah satu perguruan tinggi. Contohnya pada jalur SNMPTN atau SBMPTN atau jalur mandiri, atau kalau sekarang itu kan namanya SNBT atau SNBP ya. Nah, dapat berupa tangkapan layar atau screenshot yang menginformasikan penerimaan di perguruan tinggi tertentu. Nah, kalau aku dulu itu aku membuat LOE-nya seperti ini, berupa surat keterangan yang aku buat di Direktorat Akademik. Nah, kalau kalian misalkan mau nih membuat surat seperti ini juga, kalian bisa menghubungi Direktorat Akademik atau Direktorat Pendidikan di perguruan tinggi kalian masing-masing ya. Tapi di sini juga LOA itu bisa berupa tangkapan layar atau screenshot, jadi tidak harus surat keterangan seperti yang aku buat waktu itu. Diperkenankan dengan catatan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya ya. Nah, selanjutnya masih di kelengkapan berkas, itu kalian juga nanti mengupload ijazah atau surat keterangan hasil ujian. Selanjutnya CV. Nah, untuk yang belum biasa membuat CV atau Kak aku bingung buat CV-nya seperti apa ya, atau apa aja ya yang harus ada di CV, di sini aku sudah menuliskan beberapa saran dariku ya. Kalian bisa tulis data diri kalian, contohnya nama, alamat email, nomor telepon. Jangan lupa juga kalian sertakan pas foto kalian ya. Kemudian pendidikan kalian berasal dari SMA mana, SMP mana. Selanjutnya pengalaman organisasi dan pengalaman kerja jika ada. Kalau misalkan kalian waktu itu
anggota OSIS atau MPK atau yang sejenisnya, bisa ya kalian tuliskan. Selanjutnya kalian juga tuliskan keahlian kalian itu apa saja. Lalu pelatihan yang pernah kalian ikuti, juga pencapaian atau prestasi yang pernah kalian raih. Selanjutnya, kalian juga diminta untuk menuliskan esai dalam bahasa Indonesia dengan tema pengalaman di organisasi atau lingkungan sekitar dengan menceritakan situasi, tantangan yang pernah dihadapi, cara mengatasi, peran yang kalian ambil, dan hasil yang diperoleh. Untuk esai ini ditulis sebanyak minimal 400 kata ya. Nah, di sini ada saran dari aku, kalian bisa menuliskan terlebih dahulu esainya itu di Microsoft Word dan tulis sesuai dengan pengalaman yang pernah kalian alami. Jadi, aku sangat menyarankan kalian untuk mencicil esai ini ya. Setelah kalian tuliskan nih pengalaman apa saja, terus situasinya bagaimana, tantangannya seperti apa, cara mengatasinya bagaimana, peran yang kalian ambil itu apa, hasil yang diperoleh itu apa. Nah, setelah 400 kata atau lebih, nanti kalian review lagi. Kalian baca lagi dari awal. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang, atau rangkaian katanya kayaknya kurang enak nih, nah bisa kalian perbaiki lagi. Jadi, jangan lupa untuk esai ini kalian persiapkan dari sekarang. Jangan mepet deadline, ya, seperti itu. Selanjutnya, surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain dan fakta integritas pendaftar JFLS. Nah, biasanya format surat pernyataan dan fakta integritas ini biasanya sudah disediakan oleh pihak JFLS dan kalian tanda tangani di atas materai. Selanjutnya, kalian juga diminta untuk membuat video singkat seputar perkenalan diri dan alasan mengapa kalian pantas dipilih sebagai penerima JFLS. Dengan durasi videonya ini maksimal 1 menit. Nah, untuk video sendiri biasanya itu diupload melalui YouTube, lalu nanti kalian sertakan link video tersebut dan dilampirkan pada saat pendaftaran ya di web JFLS-nya. Nah, misalkan Kak, aku masih bingung videonya tuh harus kayak gimana. Videonya tuh bisa aku buat sendiri atau bagaimana? Nah, tidak ada ketentuan khusus ya, biasanya kalian buat sekreatif mungkin tentang perkenalan diri kalian dan alasan kenapa kalian itu pantas dipilih sebagai penerima JFLS. Kalau misalkan kalian masih bingung nih, kalian juga bisa cari referensi video-video yang kakak-kakak tingkat kalian itu sebelumnya sudah pernah buat. Kalian bisa search di YouTube ya untuk contoh-contohnya. Nah, sekian sharing pengalaman dan tips mendaftar beasiswa JFLS dariku. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin, persiapkan persyaratan yang diminta oleh JFLS sebaik mungkin. Bisa dicicil dari sekarang ya, jangan lupa berdoa. Dan aku doakan semoga kalian semua lolos beasiswa JFLS tahun ini ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan, boleh banget kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa DM Instagramku ya. Nanti link Instagramku akan aku tulis di deskripsi. Sampai jumpa!